Kali ini kau tidak akan lolos dari tanganku, Lampir. Aku bukan Mak Lampir yang dulu sembara. Sekarang aku punya si Grandong. Kalian yang mencari mati datang kemari. Grandong, bunuh dia. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mayangsari terluka dalam yang sangat parah terkena pukulan mematikan Bramawisa Mak Lampir. Karena memang, Mak Lampir berniat akan membunuhnya. Namun pada saat itu keburu tersendat karena kemunculan murid 3 serangkai jati. Bukan hanya itu, murid 3 serangkai jati pun akan dihabisi oleh Mak Lampir. Akan tetapi, keburu ketahuan Kiai Jembar Jumantoro. Tidak hanya itu. Yang lebih parahnya lagi, kini murid 3 serangkai jati Raden Sentanu pun tewas menjemput ajalnya di tangan Mak Lampir. Bila sobatku ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton di episode sebelumnya. Namun bagi sobatku semua yang baru menemukan channel ini, apabila suka dengan video ini, saya minta dukungannya dengan cara mencolek gambar jempolnya, dan jangan lupa pula tombol subscribe-nya. Mari kita lanjut. Peling Jatiko. Kakang Sentanu tidak pantas untuk mati muda, Kakang. Masih banyak cita-cita yang ingin diraihnya. Kita ini apa, Jatmiko? Makhluk berkaki 2 yang hanya bisa berangan-angan saja dalam menentukan cita-cita. Tapi kita sendiri tidak kuasa menentukannya. Setiap orang menginginkan sehat dan berumur panjang. Tapi sewaktu sakit, atau ajalnya tiba, ia tidak bisa menolaknya. Iya kan? Iya. Sadarilah kenyataan ini, Jatmiko. Setiap orang ingin kaya dan hidup bahagia. Tapi bagaimana kenyataannya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu menunjukkan bahwa hidup ini tergantung pada anugerah Sang Murbeng Dumadi. Iya. Jika Sentanu tidak dianugerahi lagi umur panjang, untuk apa kita menyesalinya? Itu hak Tuhan semata. Ridhokanlah secara ikhlas sehingga kita tidak punya beban. Dan tidak berduka berkepanjangan seperti ini. Mak Lampir pun rupanya belum puas. Jika Kiai Jembar Jimantoro belum menjemput ajalnya seperti Raden Sentanu, ia pun masih ngotot bertarung melawan Kiai Jembar Jumantoro, yang mereka anggap akan jadi penghalang menuju kelahiran cucunya yang sudah diberi nama Grandong, yang masih ada dalam rahim Renata, putri satu-satunya Datuk Jampak. Setelah Mak Lampir gagal mengalahkan Kiai Jembar Jumantoro, kini Mak Lampir pun memantau korban pertamanya, yaitu Mayangsari lewat paso benggala andalannya. Ia pun menduga bahwa Mayangsari sudah menjemput ajalnya seperti Raden Sentanu. Paso benggala, tunjukkan di mana Kiai Ageng Jembar Jumantoro berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan diperbuat Kiai Ageng Jembar Jumantoro di rumah Kiai Basari? Pasti dia akan minta bantuan. Kenapa dia? Apa yang terjadi? Malampir. Malampir? Iya. Kenapa Malampir? Terlalu panjang ceritanya, nanti aku ceritakan di dalam. Oh, silakan masuk. Bangunlah. Minumlah. Jangan sampai sisa. Insya Allah, kau tidak akan merasa kedinginan lagi. Tubuhmu akan berangsur-angsur hangat. Sekarang aku tahu. Mak Lampir mempergunakan pukulan Bramawisa. Lihatlah. Ujung-ujung jarinya yang menghitam. Berbahaya. Darahnya telah tercemar racun. Jika sampai malam nanti kita belum menemukan penawarnya, gadis ini bisa tewas.
Hanya mukjizat Tuhan yang bisa menolong gadis ini. Oh ya, siapa namanya? Siapa nama gadis ini, nak? Mayang Sari. Kesalahan apa yang dilakukan Mayang Sari hingga Mak Lampir menggunakan pukulan Aji Bramawisa? Gadis ini murid Mak Lampir. Berarti ada yang tidak beres di antara guru dan muridnya. Boleh jadi. Boleh jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Di tengah-tengah obrolan Kiai Jembar Jumantoro dengan Kiai Basari, terlihat di luar pintu gerbang ada 7 orang tamu. Lalu kemudian, Linduaji dan Jatmiko menjemput tamu itu. Dan ternyata, tamu itu adalah Kiai Jabat bersama Nyai Bidara, Datuk Panglima Kumbang, Datuk Rangga Sanga, Sembara, Rindiantika, dan Parida. Selanjutnya, ke-7 tamu pun dipersilahkan masuk. Farida. Pangling, agak kurusan Ji sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Masya Allah, angin apa yang membawa kalian kemari? Silakan, mari silakan. Siapa dia? Dan kenapa dia? Gadis ini namanya Mayang Sari. Dia murid Mak Lampir. Dia terkena pukulan ajian Bramawisa dari gurunya. Rupanya kau harus turun tangan, Bidara. Gadis ini akan tewas cepatnya tanpa bantuanmu. Ada wajan besar. Wajan besar? Untuk apa? Gadis ini harus aku rebus. Hah? Direbus? Setelah para kiai mendengar Nyai Bidara bahwa gadis tersebut akan direbus, Kiai Basari pun kaget dibuatnya. Dan yang lainnya pun dibikin jadi melongo. Malah dalam pikiran Kiai Basari, bahwa gadis tersebut disangka daging kurban oleh Nyai Bidara. Namun Kiai Jabat berkata, ikuti saja perintah Nyai Bidara. Karena pengetahuan orang masing-masing berbeda. Sejak kemarin aku tidak melihat Basir. Mau tanya lupa terus. Mana dia Sembara? Orang gendengnya si Basir itu. Loh, maksudmu? Dia membawa kabur perempuan hamil. Dan Basir sahabat kita. Ya siapa lagi? Dan parahnya yang dibawa kabur itu bukan manusia, tapi bangsa jin. Masya Allah. Yang benar Sembara. Benar, kami semua sekarang sedang bingung mencarinya. Sebab yang ada dalam kandungan wanita itu, anak jelmaan setan, anak titisan iblis yang akan membuat banyak kerusakan di permukaan bumi ini. Kalau bukan kau dan Farida yang mengatakan hal ini, mungkin aku tidak percaya. Sulit rasanya diterima oleh Nala. Selanjutnya, Nyai Bidara pun sudah selesai merebus gadis tersebut. Namun bukannya matang malah jadi sembuh dari racun Bramawisa Mak Lampir, yang obatnya jarang ditemukan oleh tabib lain. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Dan semua orang yang telah berjasa menyelamatkan saya dari maut. Saya tidak bisa membalas kebaikan Andika. Semoga Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan imbalan pahalanya. Boleh aku tahu, apa yang menyebabkan Mak Lampir menyiksa dirimu sedemikian rupa? Guru saya tidak menginginkan saya menempuh jalan terang, Kiai. Ia menginginkan semua muridnya tetap berada dalam jalan gelap. Mak Lampir tidak menginginkan pengikutnya bertobat. Tobat bagi guru saya merupakan pengkhianatan yang harus dihukum. Dan tidak seorang pun yang dihukum Mak Lampir dapat bertahan hidup. Astaghfirullahalazim. Hai kalian semua. Panggillah semua kawan-kawanmu yang ada di tempat-tempat wingit. Berkumpullah di hutan Palawangan. Jagalah tempat itu dari orang yang akan menghalang-halangi lahirnya si Gerandong. Baik, Guru. Setelah Nyai Bidara mengobati Mayang Sari, para kelompokan Kiai Jabat pun melanjutkan pencarian Renata yang sebentar lagi akan melahirkan makhluk iblis penimbul malapetaka. Namun lagi dan lagi, dalam perjalanan sudah disambut makhluk yang mengerikan di sebuah jalan yang sedang dilalui.
Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan anak buah mak lampir? Tidak pantas kalian menjadi muridku. Kalian lebih pantas untuk mati. Kalian lihat sendiri. Itulah akibatnya buat mereka yang tidak becus melaksanakan perintahku. Paham, Guru. Kalian menjadi tersohor karena ilmu-ilmu yang aku berikan pada kalian. Sekarang kalian aku undang kemari karena aku butuh bantuan kalian. Sanggup? Sanggup, Guru. Siapa di antara kalian yang mengatakan tidak sanggup, akan kulepas kepalanya dari tubuhnya. Harus sanggup. Jaga dengan ketat wilayah hutan Palawangan ini. Jangan biarkan seorang pun masuk. Jagalah supaya sang raja kegelapan yang akan memasyurkan nama kita dapat lahir ke dunia ini. Setelah beberapa jam para rombongan kiai berjalan, hingga akhirnya berhasil menghalau para jin penjaga hutan Palawangan. Namun meskipun begitu, lokasi Renata melahirkan belum terlihat. Karena memang, penjagaan pagar gaib dan para lelembut yang sangat kental dan banyak yang menjaga di hutan Palawangan itu. Jaga. Si Grandong sebentar lagi akan lahir. Cepat, sebelum terlambat. Di mana tempat Renata? Panglima dapat melihatnya. Gelap. Terpaksa kita harus melacak seluruh hutan ini. Ayo, jangan buang waktu. Kita rambah hutan ini. Kiai! Sembara! Mana Renata, Kang Jampak? Renata jatuh ke tangan Mak Lampir. Entahlah, tiba-tiba saja Mak Lampir ada di situ. Bagaimana keadaannya? Saya tidak tahu, Kiai. Saya tidak kuat melawan Mak Lampir. Saya benar-benar cemas memikirkan nasib Renata. Maka itu saya kemari untuk mencari bantuan. Tunjukkan saja tempatnya. Di sana, ikuti saya. Kamu ikut saya saja, Sembara. Yakin aku tahu tempatnya Mak Lampir dan Renata. Masa kamu gak percaya sama saya? Nanti nyasar, Sir. Sudahlah, satu orang saja yang jadi penunjuk jalan. Biar Datuk Jampak saja yang paling depan. Kamu tidak percaya dengan kecerdasanku, Sembara? Percaya, Sir, percaya. Tapi kau cerdas kalau kenyang. Kalau lapar 2 tambah 2 kau bilang setengah. Semilek kete. Itu namanya penghinaan terhadap kemerdekaan saya. Lampir. Usir mereka. Akhir cerita, tempat Renata pun ditemukan. Namun apa boleh buat, bahwa Grandong sudah dilahirkan. Seekor anak iblis meskipun baru lahir, kejahatannya luar biasa. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan besar. Namun rupanya rencana Kiai telah gagal. Sabab, menurut para Kiai, bayi iblis bila sudah keluar dari rahim akan sulit dimusnahkan. Kali ini kau tidak akan lolos dari tanganku, Lampir. Aku bukan Mak Lampir yang dulu, Sembara. Sekarang aku punya si Grandong. Kalian yang mencari mati datang kemari.
Grandol, bunuh dia. Akhir ceritanya, Renata Putri Datuk Jampa pun meninggal dunia. Namun kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang. Terima kasih.